Para pembelajar sekalian, pada hari ini kita akan masuk di dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata dengan topik Proses Perencanaan Pariwisata. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus melakukan perencanaan pariwisata dalam suatu tahapan proses? Jawabannya adalah karena pariwisata merupakan satu hal yang kompleks, sehingga di dalam mengembangkannya kita harus melakukan dengan hati-hati dan bertahap agar pengembangan pariwisata tersebut dapat mencapai titik optimal dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan yang ada. Proses perencanaan pariwisata dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Namun demikian, secara umum untuk melakukan perencanaan pariwisata, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah penerapan model prosedural. Penerapan model prosedural ini mengikuti alur sebagai berikut. Pertama, proses inisiasi. Kedua, penelitian dasar. Ketiga, latar belakang dan analisis rinci atas kondisi saat kini dari penelitian sebelumnya. Keempat, sintesis dan perumusan visi jangka panjang, penetapan tujuan dan sasaran. Kelima, perumusan kebijakan dan rencana. Keenam, pelaksanaan rencana. Ketujuh, pemantauan pembangunan. Kedelapan, evaluasi rencana. Dan kesembilan, proses umpan balik. Langkah paling awal dari pelaksanaan proses perencanaan pariwisata adalah proses inisiasi. Proses inisiasi ini adalah langkah paling awal di dalam proses perencanaan pariwisata, di mana di dalam proses inisiasi ini akan dilakukan analisis situasi. Analisis termudah yang dapat dilakukan adalah analisis SWOT. Karena di dalam analisis SWOT yang sudah cukup populer, dapat dilakukan dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada destinasi, di mana hasil analisis SWOT ini kemudian bisa menghasilkan arahan dasar untuk langkah selanjutnya dari pengembangan destinasi yang dituju. Kemudian, setelah kita melakukan langkah inisiasi dengan pendekatan antara lain analisis SWOT, maka hasil dari inisiasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan penelitian. Penelitian di dalam proses perencanaan pariwisata sangat penting untuk menghindari subjektivitas dari pihak-pihak yang melakukan penyusunan rencana dan juga berguna untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Tanpa penelitian, sangat mungkin para penyusun rencana tidak mengetahui data yang sebenarnya, sehingga menuliskan rencana tersebut hanya berdasarkan asumsi pribadi yang subjektif. Pada akhirnya hal ini akan sangat merugikan destinasi yang sedang akan dikembangkan, karena tidak dikembangkan dengan dasar yang kuat. Langkah selanjutnya di dalam proses perencanaan destinasi pariwisata adalah tahap perumusan kesimpulan utama dari inisiasi dan penelitian sebelumnya. Langkah ini sangat krusial dan sangat signifikan di dalam proses perencanaan, karena dengan menyusun proses perencanaan ini dengan baik dari hasil inisiasi yang ada, maka
akan disampaikan satu keputusan apakah perencanaan pariwisata itu akan diteruskan atau perencanaan tersebut tidak dilanjutkan bagi destinasi yang bersangkutan. Selanjutnya, hal yang penting adalah penentuan visi, tujuan, dan strategi. Hal ini dilakukan ketika destinasi sudah yakin akan melakukan dan meneruskan proses pengembangan destinasi tersebut. Visi akan menjadi satu hal yang penting sehingga tidak boleh bersifat normatif, melainkan visi menjadi sesuatu yang benar-benar akan dicapai oleh destinasi dalam jangka panjang. Visi kemudian dituangkan dalam tujuan dan untuk mencapainya akan disusun langkah-langkah di dalam strategi. Setelah itu dibutuhkan kebijakan dan perencanaan yang akan digunakan di dalam pembangunan kepariwisataan. Adanya kebijakan akan mendukung para pelaku pengembangan sehingga mereka bisa melakukan pengembangan pariwisata dengan lebih akurat dan lebih terarah. Tahap selanjutnya dari proses perencanaan adalah ketika destinasi melakukan pengembangan rencana dengan menyusun tahapan secara rinci. Mengapa dalam perencanaan ini harus dilakukan secara rinci? Karena akan banyak sekali stakeholder yang terlibat di dalam proses perencanaan sehingga semuanya membutuhkan referensi yang sama. Tahapan yang rinci inilah yang kemudian akan diimplementasikan. Rencana yang disusun harus merinci program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dan tentunya merupakan tahapan untuk melaksanakan strategi dan mencapai sasarannya. Ada beberapa alasan mengapa sebuah rencana pada akhirnya tidak diimplementasikan pada sebuah destinasi pariwisata. Pertama adalah karena rencana itu mungkin tidak realistis atau tidak memiliki arah yang jelas untuk diimplementasikan. Kedua, rencana implementasi tersebut mendapat perhatian yang tidak memadai karena kurangnya pejabat yang kompeten atau tidak tersedianya anggaran. Ketiga, tidak ada yang diberi tanggung jawab untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Tanggung jawab untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan harus dialokasikan secara jelas kepada organisasi atau asosiasi maupun individu tertentu. Dana perlu disediakan untuk melaksanakan kegiatan dan program yang ada di dalam rencana tersebut. Rencana yang sudah diimplementasikan harus terus dipantau agar sesuai dengan tujuan dan strategi yang ada. Hasil pemantauan akan dievaluasi untuk ditindaklanjuti jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Hal ini akan berlangsung sepanjang proses perencanaan yang diimplementasikan tersebut dijalankan. Karena hasil dari pemantauan akan mengidentifikasi jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya, atau ada hasil yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diarahkan. Jika ada ketidaksesuaian, maka perlu diambil tindak lanjut segera, sehingga tingkat kegagalan dari perencanaan pariwisata dapat diminimalkan. Semua tahapan ini, jika dilakukan dengan tepat, akan menghasilkan destinasi pariwisata yang berdampak positif bagi para pemangku kepentingannya dan tentunya menghasilkan sebuah destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Demikian para pembelajar sekalian, topik kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.